Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar Alkitab, khususnya untuk kita tahu tentang kitab-kitab di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana kita belajar latar belakang dari kitab tersebut, tujuan penulisannya, dan ciri-ciri khusus dari kitab-kitab tersebut. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita akan belajar yang pertama dari Injil Matius. Latar belakang daripada Injil Matius ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar Perjanjian Baru dan Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nats Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid dari Yesus Kristus sendiri. Jadi Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang percaya bangsa Yahudi. Latar belakang Yahudi dari Injil ini tampak dalam banyak hal, termasuk pertama, ketergantungannya pada pernyataan, janji, dan nubuatan Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Yang kedua, hal menurut garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, itu jelas di sana. Dan yang ketiga, pernyataan yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 1 ayat 1, Matius pasal 9 ayat 27, Matius pasal 12 ayat 23, Matius pasal 15 ayat 22, Matius pasal 20 ayat 30 sampai 31, Matius 21 ayat 9, dan juga Matius 21 ayat 15, dan yang terakhir itu di dalam Matius pasal 22 ayat 41 sampai 45. Dan hal yang keempat, yaitu penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan sorga, yang searti dengan kerajaan Allah, sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung. Dan yang terakhir, penunjukannya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun, berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lain. Sekalipun demikian, Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi. Seperti amanat Yesus sendiri, Injil Matius ini pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh gereja, serta dengan seksama menyatakan lingkup universal Injil ini. Misalkan Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, Matius pasal 8 ayat 11 dan sampai 12, Matius pasal 13 ayat 38, Matius pasal 21 ayat 43, dan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Tanggal dan tempat Injil ini berasal tidak dapat dipastikan, akan tetapi ada alasan kuat
untuk beranggapan bahwa Matius menulis sebelum tahun 70 Masehi ketika berada di Palestina atau Antioquia di Syria. Beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa Injil ini merupakan Injil yang pertama ditulis, sedangkan ada ahli yang lain beranggapan bahwa Injil yang ditulis pertama adalah Injil Markus. 5 kisah utama di dalam Injil Matius ini adalah yang pertama, Yesus mengajarkan tanda ajaib dan mujizat yang menegaskan tentang realitas kerajaan itu. Kita bisa baca di dalam pasal 8 sampai pasal 9. Yang kedua, Yesus mempertunjukkan lebih lanjut adanya kerajaan, yaitu pasal 11 sampai pasal 12. Yang ketiga, pengumuman kerajaan menimbulkan bermacam-macam krisis. Kita bisa baca di dalam pasal 14 sampai pasal 17. Yang keempat, Yesus berjalan ke Yerusalem dan tinggal di situ pada minggu terakhir. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 19. Dan yang kelima, Yesus ditangkap, Yesus dihakimi, Yesus disalibkan, dan bangkit dari antara orang mati. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 26 sampai pasal 28. Bahkan di pasal 28, 3 ayat yang terakhir dari kitab Injil ini mencatat tentang amanat agung Tuhan Yesus, yaitu kita harus pergi memberitakan Injil. Ciri-ciri khas daripada Injil Matius. Ada 7 ciri utama daripada Injil Matius ini. Yang pertama, kitab ini merupakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya. Yang kedua, ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan secara paling teratur. Karena hal ini, maka pada abad kedua gereja sudah mempergunakan Injil ini untuk membina orang yang baru bertobat. Ciri yang ketiga, kelima ajaran utama berisi materi yang terluas di dalam keempat Injil yang mencatat pengajaran Yesus, yaitu selama pelayanan Yesus di Galilea dan mengenai hal-hal terakhir, atau yang lebih keren adalah eskatologi. Yang keempat, Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama. Jauh lebih banyak daripada kitab lain di dalam perjanjian baru. Ciri utama yang kelima, yaitu kerajaan sorga atau kerajaan Allah disebutkan 2 kali lebih banyak daripada kitab lain di dalam perjanjian baru. Ciri yang keenam, Injil Matius ini menekankan standar-standar kebenaran dari kerajaan Allah. Dan juga Injil Matius ini menekankan kuasa kerajaan itu atas dosa, atas penyakit, atas setan-setan, bahkan kematian. Dan Injil Matius ini menekankan akan kejayaan kerajaan itu di masa depan dan kemenangan mutlak pada akhir zaman. Ciri yang ketujuh atau ciri yang terakhir, hanya Injil Matius ini yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari.
Kita bisa baca di dalam Matius 16 ayat 14 dan juga Matius 18 ayat yang ke-17. Kita akan masuk ke tujuan penulisan daripada Injil Matius ini. Tujuan dari penulisan Injil ini yang pertama untuk memberikan kepada setiap pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Tujuan yang kedua untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama yang sudah lama dinantikan. Dan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di dalam Injil Matius ini ingin sekali agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel itu menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena Ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis. Hanya pada akhir zaman Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja, segala raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Dalam Injil Matius ini memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan pengharapan Israel yang dinubuatkan. Yesus menggenapi nubuatan Perjanjian Lama dalam kelahirannya. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Bahkan tentang tempat lahir, peristiwa kembalinya dari Mesir dan tinggal di Nazaret. Ia juga memperkenalkan sebagai oknum yang didahului oleh perintis sang jalan Mesias dalam hubungan dan lokasi utama dari pelayanannya di depan umum. Pelayanan penyembuhannya, perannya selaku hamba Allah, ajarannya dalam bentuk perumpamaan, peristiwa memasuki Yerusalem dengan jaya, dan penangkapannya. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-25, itu mencatat 5 ajaran utama yang disampaikan oleh Yesus dan kelima kisah utama mengenai perbuatannya yang besar sebagai Mesias. 5 ajaran utama itu adalah khotbah Yesus di bukit. Yang kedua, pengarahan bagi orang yang diutus untuk berkeliling memberitakan kerajaan. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Itu ada di pasal 13. Yang keempat, sifat seorang murid sejati. Kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 18. Dan yang kelima, ajaran di Bukit Zaitun mengenai akhir zaman. Kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 24 sampai pasal yang ke-25. Jadi saya berharap dengan pembelajaran kita tentang latar belakang kitab, ciri khas dari kitab ini, bahkan tujuan dari penulisan kitab ini, biarlah kita semakin hari semakin diperkaya sehingga kita tidak boleh ragu untuk mempelajari akan Injil Matius ini. Karena ketika kita dengan setia mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang terpendam di dalamnya, bahkan akan membuat kita semakin semangat, semakin bergairah di dalam kita membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Amin.